Elshinta News and Talk. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari kembali menjadi sorotan publik usai pernyataan dirinya menyambut kedatangan varian Omicron viral di media sosial. Siti Fadila menilai jika varian Omicron akan mengakhiri pandemi dan COVID-19 akan penyakit flu menjadi flu biasa. Selain itu, ia juga mengkritik kebijakan booster karena penyebaran Omicron merupakan kebijakan yang berlebihan. Benarkah munculnya varian Omicron menjadi pertanda akan berakhirnya pandemi? Kita akan jumpai ahli virologi Universitas Udayana Bali sekaligus anggota tim pakar Satgas COVID-19, Profesor I Gusti Ngurah Kade Mardika. Elshinta News and Talk. Kami juga undang Anda kepada kami via telepon untuk bergabung bersama kami di 0215869000 atau pesan singkat 0811806543. Profesor, ini ada dua pernyataan yang bisa jadi sorotan. Yang pertama berkaitan dengan Omicron ini, dikabarkan akan menjadi pertanda mengakhiri COVID. Yang kedua menyampaikan bahwa vaksin booster ini kebijakan yang berlebihan. Kira-kira bagaimana tanggapan Profesor sendiri? Ya, pertama, Omicron, apakah Omicron akan mengakhiri pandemi COVID-19 ini, kita belum tahu. Ya, saat ini belum ada data yang kita bisa meyakinkan kita bahwa ini memang sebagai tanda atau bisa mengakhiri pandemi. 100 tahun yang lalu, ya, jadi proses 100 tahun lalu pandemi Spanish flu itu berakhir karena sebagian orang sudah terpapar dan sembuh, ya, dan sebagian lagi karena virusnya itu sudah berubah menjadi virus yang relatif kurang ganas, sehingga kemudian menjadi endemi dan terbukti kemudian virus H1N1 yang ditemukan tahun 1918 itu masih sampai sekarang juga masih beredar turunannya, jadi seperti itu. Jadi hanya saja saat ini sekali lagi belum ada data yang sangat meyakinkan bahwa ini akan mengakhiri pandemi. Kita tunggu dulu, kita sabar. Jadi saya kira mantan menteri itu terlalu tergesa-gesa, saya kira. Jadi kita bersabar. Dan yang kedua, yang penting diperhatikan bahwa excess mortality atau excess hospitalization. Jadi jumlah orang yang masuk rumah sakit dan jumlah orang yang meninggal dunia bisa saja meningkat kalau jumlah kasusnya meningkat demikian pesat. Jadi ini yang harus diperhatikan juga. Jadi yang disebut dengan excess mortality dan excess hospitalization. Jadi kelebihan karena memang jumlah kasus meningkat luar biasa tajam. Ini yang mesti menjadi perhatian, dan itu barangkali tidak dinilai oleh mantan menteri tadi. Jadi saya kira itu. Jadi terlalu dini untuk mengatakan ini adalah akhir pandemi, dan memang beliau tidak dalam posisi decision making untuk publik. Jadi pengambilan keputusan untuk publik, dia bisa aja berpendapat begitu. Tetapi kemudian tentu kalau dari kalangan pemerintah itu tetap harus memperhatikan skenario paling buruk, jadi worst case skenario itu yang harus diperhatikan. Jadi ya bagaimana kalau tidak? Jadi bagaimana kalau virus ini juga menyebabkan banyak orang masuk rumah sakit dan banyak orang yang meninggal dunia? Ini yang sekali lagi belum kita tahu. Sedangkan tentang booster vaksin ketiga ini sekali lagi perlu, tetapi sekarang memang saya dalam beberapa bagian saya setuju dengan pendapat itu bahwa target atau strategi yang lebih penting sekarang ini adalah mencapai capaian vaksinasi lengkap 2 kali pada semakin banyak penduduk. Itu yang lebih strategis dibandingkan dengan vaksinasi ketiga bagi kalangan umum. Jadi itu saya kira beda, bukan tidak perlu. Jadi kalau memang barangnya ada dan masih biasa dibiayai oleh pemerintah, lebih gratis, ya silakan. Jadi itu tidak akan mempunyai efek samping, dan efeknya positif. Hanya saja memang lebih strategis sekarang ini adalah mencapai capaian vaksinasi yang sebanyak-banyaknya. Saya kira pemerintah belum merubah ini targetnya. Target pemerintah masih sangat tradisional, yaitu yang disebut dengan herd immunity atau kekebalan komunal. Jadi 70% penduduk divaksin.
Tetapi perkembangan yang terakhir saya kira yang paling firm, yang paling pasti sekarang kita boleh katakan bahwa vaksin menekan risiko kan hospitalization atau orang masuk rumah sakit dan risiko meninggal dunia, tetapi tidak menekan risiko transmisi komunitas. Karena itu bagi yang tidak divaksin itu risikonya masih sangat tinggi untuk menderita penyakit sedang sampai berat sama risiko meninggal dunia. Karena itu sekali lagi lebih strategis saat ini adalah mencapai vaksinasi lebih banyak penduduk yang bisa mencapai vaksinasi lebih dari tidak lagi 70%, kalau bisa 80%, kalau bisa 90%, demikian seterusnya. Jadi semakin banyak semakin baik. Begitu komentar saya, Bang. Ya, tadi yang saya ingin menyoroti beberapa hal. Yang pertama bahwa pernyataan tadi Pak Profesor sendiri menyampaikan bahwa kalau kemudian Omikron ini belum tentu mengakhiri pandemi COVID-19. Ada pelajaran 100 tahun yang lalu flu Spanyol ya kalau nggak salah ya Pak. Tapi kalau dilihat posisinya begini ya, ada pernyataan yang menyampaikan atau mungkin ini sudah cukup ilmiah ya bahwa Omikron ini bisa dikatakan kekuatan virusnya lebih lemah daripada yang sebelumnya. Artinya kalau semakin melemah begitu bisa menjadi pertanda tidak Pak sebenarnya Pak? Iya, sekali lagi itu kalau betul ya, tetapi sekali lagi kan kita tidak bisa dan kita tidak dalam posisi sekarang ini menilai efektivitas virulensi istilahnya Bang. Jadi kekuatan virus menyebabkan penyakit, virulensi atau patogenitas virus itu tidak kita bisa nilai dengan serta-merta itu hanya karena mengatakan data sementara ini adalah pasien Omikron itu cenderung gejalanya lebih ringan, kemudian dirawat di rumah sakit lebih singkat atau lebih cepat sembuh, dan fatalitas yang lebih rendah. Karena apa? Karena sebagian besar kita sudah terpapar oleh virus strain Delta sebelumnya dan sebagian lagi kita sudah divaksin. Jadi yang kita perlukan, data ini bisa kita katakan, jadi kita validasi datanya dengan melihat berapa orang yang masuk rumah sakit dengan vaksinasi, tanpa vaksinasi, itu kita perlu data, dan kemudian berapa orang yang meninggal dunia dengan vaksinasi dan juga tanpa vaksinasi. Ini yang mesti kita punyai, dan sampai sekarang saya selalu mengumpulkan datanya, memang masih sporadis atau sketchy gitu. Jadi ada dari Afrika Selatan mengatakan ini California, tapi sekali lagi kita masih menunggu informasi data, yaitu bahwa mereka yang mereka yang tidak divaksin juga ternyata risiko meninggal dunianya lebih rendah ya dibandingkan dengan virus Delta. Maka kalau itu datanya tersedia, ya kita bisa mengatakan bahwa virus Omikron ini atau varian Omikron ini memang mempunyai daya patogenitas atau daya virulensi yang lebih rendah dibandingkan dengan varian Delta. Tetapi sebelum data itu tersedia, Bang, sebelum data itu tersedia kita belum bisa berkata. Mohon diingat juga, jadi tugas saya menyampaikan dan kita harus melihat posisi pemerintah juga. Itu yang disebut dengan excess mortality. Jadi karena jumlah kasus yang demikian banyak, maka kemungkinan juga banyak orang yang meninggal dunia, banyak korban. Sedangkan yang kedua adalah yang penting sekali lagi excess hospitalization. Jadi jumlah orang yang harus di rumah sakit demikian banyak sampai berlimpah sehingga sistem kesehatan kewalahan. Nah di sana kemudian kita harus melihat seperti itu. Jadi kita melihat banyak sisi, dan saya kira keputusan tidak benar pemerintah mengatakan salah dalam strategi menghadapi Omikron, karena sekali lagi tentu sebagai yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai kewenangan saat ini harus kalau bisa menekan orang masuk rumah sakit dan menekan orang yang meninggal dunia. Kata itu, Bang. Ya, kalau kita lihat untuk bed occupancy rate-nya yang di Jakarta sendiri sudah naik sekitar 60%-an ya, Prof ya. Sedangkan kalau di rata-rata nasional sudah hampir sekitar 14%. Jabodetabek sendiri, selain Jakarta, Jabodetabek juga ada peningkatan cukup drastis. Ini kalau kita lihat berkaca dari sebelumnya memang kalau kita lihat ada kenaikan memang ya, kenaikan baik itu untuk bed occupancy ataupun juga kasus positifnya. Ini masih belum bisa menjadi standar bahwa kasus COVID ini yang Omikron ini bisa termasuk yang berbahaya begitu? Atau bagaimana sebenarnya kalau melihat kondisi saat ini? Kalau saya sederhana, Bang. Jadi angka
fatalitas itu selalu delay 1 minggu, 2 minggu dari letupan kasus. Ya. Oh. Nah, jadi kita bisa mengecek nanti seminggu ke depan begitu ya, Prof ya? Iya, saya selalu mengatakan dalam status saya juga di media sosial dan banyak pers yang menanyakan tunggu 1-2 minggu. Jadi dalam 1-2 minggu juga terjadi letupan orang meninggal dunia, jumlah orang meninggal dunia itu juga meningkat saja, maka barulah kita mempunyai gambaran yang sebenarnya dari tabiat. Jadi tabiat dari Omikron. Dan saya selalu bilang, Pak, pandemi ini berakhir kita nunggu 2, Pak. Satu adalah efektivitas vaksin, bahwa orang yang masuk rumah sakit yang divaksin itu resikonya masuk rumah sakit dan resiko meninggal dunia itu lebih rendah. Yang kedua adalah tabiat Omikron yang sekali lagi sampai detik ini kita belum tahu. Nah, sekarang saya sudah sampaikan tadi, tunggu 1-2 minggu lagi. Katakanlah letupan hari ini sudah meletup 100% atau berapa 60% misalnya. Ya, untuk Jakarta kemudian itu. 2 minggu lagi, apakah jumlah fatalitas juga tidak meletup sebesar itu? Kalau hanya seperti biasa, dalam jumlah biasa, itu ya betul. Kita bisa katakan bahwa varian Omikron ini tidak lebih ganas dibandingkan dengan varian Delta. Dan kalau sudah itu terjadi, Bang, betul bahwa pandemi itu berakhir, syaratnya 2, Bang. Satu, memang variannya itu adalah memang tidak menular dengan sangat cepat, dan ini sudah terbukti. Omikron hanya butuh 1 bulan untuk bisa dominan di dunia. Sekarang sudah di atas 90%. Ya. Sedangkan dulu Delta perlu 4 bulan sampai 5 bulan untuk menjadi dominan di dunia. Jadi ini jauh lebih cepat, dan memang sudah ditenggarai atau diduga reproduction number-nya itu 2 kali lipat dibandingkan dengan Delta. Nah, hanya saja satu lagi syarat yang diperlukan untuk bahwa pandemi ini berakhir karena virus yang kurang ganas, yaitu yang syarat yang kedua, jumlah angka fatalitas kematian pada orang yang tidak divaksin, dan juga tentu yang kita harapkan yang divaksin juga, terutama pada orang yang divaksin, memang jauh lebih rendah dibandingkan zaman dengan varian Delta. Dengan itu barulah kita bisa mengklaim bahwa ini pandemi sudah berakhir. Jadi saya kira 1-2 minggu lagi telepon saya, Bang. Jadi kita akan perkembangannya. Saya pantau terus. Dan terkejut juga. Tadinya Amerika, Inggris, kemudian Eropa itu trennya menurun. Jadi mulai menurun. Tetapi kemudian 1-2 hari terakhir meningkat lagi fatalitas. Jadi angka yang paling rasional sekarang kita pakai bukan lagi case, Pak. Yang penting adalah 1, tingkat hunian rumah sakit. Yang kedua adalah tingkat fatalitas. Dengan pernyataan Prof. Mardika ini sebenarnya kita sudah, kalau secara kultur begitu, kita sudah mau mendekati bahwa pandemi ini menjadi endemi. Kita sudah mau bersiap bahwa virus COVID-19 ini akan menjadi, ibaratnya kita harus siap bersama mereka, hidup setiap saat begitu. Oh ya, pasti, Pak. Kita sudah terbiasa dengan virus, Pak. Jadi influenza ada di mana-mana, kemudian virus demam berdarah musiman selalu muncul. Tapi sekarang yang disebut dengan pandemi kan sebenarnya indikatornya 1, Pak. Ketika sistem kesehatan kewalahan. Kalau sistem kesehatan tidak kewalahan, maka sudah menjadi endemi. Seperti itu. Jadi ini yang indikator utama yang saya kira saya sebutkan tadi, dan saya sudah sampaikan di banyak forum nasional, bahwa indikator yang utama sekarang yang kita bisa pakai mengevaluasi perkembangan pandemi ini adalah BOR, tingkat hunian rumah sakit, dan tingkat fatalitas. Oh begitu, baik. Saya bacakan beberapa pesan singkat ya, Prof. Ada pesan singkat yang masuk kepada saya. Ada Pak Ali menyampaikan ini betul sekali begitu ya, pernyataan dari Ibu Siti Fadila bahwa COVID akan turun. Dan ada lagi Pak Ambo menyampaikan faktanya pasien yang meninggal karena Omikron di Jakarta juga masih ada, masyarakat jadi bingung deh dengan pernyataan Ibu ini. Ada lagi Pak Alam, semoga demikian apa yang disampaikan Bu Fadilah pasti berdasarkan literatur dan pengalaman beliau yang pernah menjadi Menteri Kesehatan, di mana waktu itu juga terjadi pandemi juga. Dan mungkin karena beliau tidak di posisi pemerintah dan tidak ada kepentingan apapun kecuali menyampaikan yang benar dan kebenaran, maka tidak mendapat respon dari pemerintah dan malah distempel kontra dan kontroversial. Ada 3 pendapat yang barangkali mungkin karena melihat legitimasi Bu Siti Fadilah ini mantan menteri dan dulu mungkin punya sejarah sempat membatalkan pandemi juga dulu ya. Ini mohon tanggapannya agar kemudian masyarakat menjadi lebih jelas, Prof. Mardika.
Ya itu Pak, satu saya komentari, beliau tidak pernah membatalkan pandemi Pak. Saya sudah aktif zaman flu burung Pak. Itu flu burung atau H5N1 itu memang belum mampu menular antar manusia. Selalu dari unggas dan manusia. Yang terjadi sebenarnya di dunia ini termasuk Indonesia adalah kita berhasil mengembangkan vaksin yang menekan kasus pada unggas, pada hewan. Sehingga tidak menjadi virus yang mudah menular antar manusia. Itu komentar saya. Tetapi yang lain, saya kira posisi beliau itu tidak di dalam posisi pengambilan kebijakan itu tentu tidak melihat bahwa ekses mortality, ekses hospitalization itu yang tidak dilihat oleh beliau. Dan ini yang sebagai pemerintah harus memperhitungkan itu. Tidak bisa meskipun kelihatan fatalitas tinggi, itu kemudian leha-leha, santai kita mengatakan pandemi sudah berlalu, belum. Jadi sekali lagi belum. Jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi masyarakat juga mesti harus bisa menilai secara cerdas, gitu. Jadi posisi sudut pandang yang berbeda antara mantan menteri dengan pemerintah yang sedang berkuasa sekarang ini, tentu posisinya berbeda. Dan saya melihatnya ada di tengah-tengah. Jadi sekali lagi saya setuju kita menunggu, tapi kemudian kita belum berani, belum ada alasan apapun untuk mengatakan bahwa Omikron ini tidak berbahaya. Ini tolong kita sabarlah. Jadi tadi 1-2 minggu lagi saya akan bahkan minta telepon ke Cinta, ayo Pak kita diskusi ya, kita declare duluan daripada presiden, barangkali begitu Bang. Jadi itu posisi kita harus maklumi lah. Tapi sebenarnya begini ya Prof, daripada kita menunggu orang meninggal, lebih baik kita mencegah Prof. Kalau pencegahan pemerintah sendiri bagaimana Prof? Nah itu yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi ya tentu kalau bisa kita begini Bang. Untuk itu saya kira tidak ada yang bisa mencegah Omikron, Pak. Tidak ada lagi. Tuhan ya. Kecuali Tuhan, kecuali alam, betul. Jadi sebentar lagi Maret ini matahari persis di atas khatulistiwa dan kita akan mengalami suasana panas dan lembab dan virus coronavirus tidak suka dengan itu. Jadi kita adakan. Tetapi sekali lagi pemerintah tentu kita mesti ada ganti. Excess mortality, excess fatality. Jangan sampai selalu pesan dari BNPB sama sekali sekarang ini jangan sampai tukang gali kubur sibuk lagi, mendapat kerjaan banyak lagi. Itu yang artinya mencegah. Tetapi kemudian dari kita memang sudah tidak mampu, Pak. Kita ya paling tidak menekan. Ya kalau mau sekarang benar-benar disampaikan, itu jangan keluar dulu lah sementara. Itu kalau mau menekan risiko total karena virus Omikron sudah ada di mana-mana. Dan sekali lagi justru statement dari Ibu mantan menteri tadi yang membuat orang akan menjadi lebih longgar. Kalau saya tidak dalam posisi itu, saya tegas saja Pak, kita tunggu dulu, kita pantau terus-menerus, kita beri justifikasi ilmiah dengan memperhatikan juga aspek virusnya dan memperhatikan juga aspek kesehatan masyarakat. Jadi bagaimana dengan sistem kesehatan, bagaimana dengan rumah sakit, bagaimana dengan tukang gali kubur seperti itu. Jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Jadi sekali lagi saya sebagai orang independen, apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh pemerintah ini sudah benar, tracknya sudah benar ya, karena memang sekali lagi meskipun nanti fatalitas rendah, tapi kemudian ketika jumlah kasus sudah aujubileh, jadi luar biasa banyaknya, maka kemungkinan ada jumlah besar orang yang harus masuk rumah sakit, dan akhirnya rumah sakit kembali kewalahan, dan yang kemudian sebagian lagi juga meninggal dunia. Ini yang harus dibicarakan. Untuk mencegahnya juga mudah, Bang. Sebenarnya ini tugas kita, Bang, tugas masyarakat ya, untuk mencegah jangan sampai meninggal dunia dan sebagainya. Artinya apa sekarang? Masyarakat sudah harus cerdas melakukan apa yang harus dilakukan untuk menekan risikonya itu diri sendiri. Jangan lagi menunggu pemerintah dengan protokol dan kemudian ada misalnya tim satgas kemana-mana untuk memantau situasi. Tetapi kita mesti cerdas. Dan yang kedua cerdas kita adalah
bersedialah dilakukan testing. Karena apa? Dengan itu kemudian kita tahu risiko kita, sehingga kita tidak bisa tidak menularkan ke orang lain. Yang kedua, risikonya adalah, untungnya adalah kita bisa tahu kalau misalnya mengembangkan gejala-gejala yang sedang sampai berat, sehingga harus ke rumah sakit, tidak menunggu dulu sampai berat baru melakukan testing, dan itu biasanya sudah terlambat. Ini Mas, jadi saya melihat kita masyarakat mampu mencegahnya, itu mencegah fatalitas terutama. Memang tidak ada yang mampu lagi mencegah transmisi komunitas oleh virus Omicron karena memang daya sebarnya demikian kuat. Tapi sekarang mencegah fatalitas ini yang harus dikurangi dengan kita bisa berkontribusi dengan cara memang melakukan testing yang kalau memang sudah merasa terpapar, testing. Dengan testing itu kita mencegah penularan ke orang lain, dan juga dengan testing itu kita bisa mengetahui kalau sudah menunjukkan gejala-gejala yang mengarah kepada sedang sampai berat, sehingga segera ditangani dokter secara dini, dan insya Allah risiko fatalitas juga akan menurun, atau peluang kesembuhan jauh lebih besar kalau kita mendapat penanganan dini. Saya kira itu lebih rasional Bang saat ini kita lakukan. Baik, saya sampaikan ya beberapa pendapat ya Prof. Ada pendapat yang menyampaikan bagaimana dengan masyarakat yang tidak mau divaksin karena merasa warga satu kampung sudah banyak vaksin sehingga terjadi herd immunity di kampungnya, yang penting taat prokes. Ada lagi yang menyampaikan, saya menyayangkan kebijakan yang longgar dari pemerintah untuk WNA yang masuk ke Indonesia sehingga muncul varian Omicron. Satu lagi Prof, kalau saya tidak apa-apa ada virus Omicron, aktivitas dilakukan seperti biasa saja asal taat prokes dan sudah divaksin. Tidak perlu WFH, kita harus siap berdampingan dengan COVID. Bagaimana tanggapannya Prof? Iya, masyarakat divaksin sekali lagi seperti tadi. Jadi perkembangan sekarang ini risiko semakin besar untuk menderita gejala sampai meninggal dunia kalau tidak divaksin. Sehingga target herd immunity atau kekebalan komunal itu mesti direvisi. Saya menyarankan yang belum divaksin segera divaksinasi. Sekali lagi tugas kita bersama itu menurunkan tekanan pada sistem kesehatan masyarakat dengan menyediakan diri untuk divaksin. Untuk WNA, saya kira untuk WNA tidak ada lagi Pak yang bisa dicegah lagi, kecuali dari awal kita lockdown. Betul-betul Indonesia menutup pintu masuk dari semua penerbangan dan semua perjalanan laut dan sebagainya. Itu yang tidak mungkin lagi mundur ke belakang. Begitu satu saja virus Omicron masuk ke Indonesia, itu sudah cukup untuk menyebar kemana-mana. Dan ini mohon dimaklumi bahwa teknologi yang tersedia untuk mendeteksi virus itu sensitivitasnya tidak 100%. Itu hanya 99%. Artinya apa? Dari 100 orang yang membawa virus, kemungkinan dengan teknologi PCR akan 99 yang akan terdeteksi positif. Ada satu orang ya yang berpeluang kemudian dianggap negatif, kemudian ini menyebar ke Indonesia. Jadi saya kira tidak ada lagi yang bisa dikatakan sekarang dibuka juga sama saja lah. Jadi kita sudah mempunyai virus Omicron yang sudah cukup akan menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, dengan taat prokes sekali lagi prokes yang paling utama ya Bang Iswa, jadi itu adalah menghindari kerumunan. Jadi kalau itu, jadi sekali lagi ini yang harus saya setuju sekali. Tapi kemudian kita harus sudah menjadi cerdas. Kita mesti sudah belajar 2 tahun untuk mengatasi COVID ini, dan kita mesti cerdas. Kita mesti melakukan prokes, ya, tanpa harus diawasi oleh petugas Satgas. Jangan menunggu tugas Satgas baru taat. Sekali lagi ini yang kita harus sadar diri. Termasuk tadi adalah melakukan prokes, dan kalau memang ada kecurigaan, lakukan testing. Laporkan diri, lakukan testing, dan kemudian dengan ini kemudian kita bisa mencegah risiko penularan ke orang lain. Saya kira itu komentar saya Bang. Baik, terima kasih Prof. Mardika sudah berbincang bersama El Sinta ya. Kita nanti kontak 2 pekan lagi ya Prof. Untuk mengetahui bagaimana kondisi terakhir. Baik, selamat siang Prof. Ya, selamat siang, sama-sama. Demikian mendengar wawancara kami bersama dengan Profesor Dr. I Gusti Ngurah Kadamardika yang merupakan
ahli virologi dari Universitas Udayana Bali sekaligus anggota tim pakar Satgas COVID-19.